7 tahun. Akhirnya berhasil. Kenapa begini? Tidak ada energi spiritual sama sekali. Nama kitabnya terdengar hebat. Ternyata cuma kitab kesehatan. Tanpa kultivasi entah kapan aku bisa balas dendam. Padahal aku sudah menyerahkan posisinya. Kenapa kau masih mengejarku? Kalau kau belum mati, bagaimana aku bisa tenang keparat keponakan sendiri saja kamu tak lepaskan? Aku saja bisa bunuh kakak dan kakak ipar sendiri. Apalagi kamu, sampah ini. Kau yang membunuh ayah dan ibuku. Patahkan kedua kakinya, buang dia ke jurang. Ya. Langit tidak akan melepaskan kalian. Dulu aku setelah meminum pil Dewa Lukaku akhirnya sembuh. Tak disangka aku berlatih kitab kesehatan. Sepertinya untuk balas dendam aku harus ke keluarga Jiang. Entah soal perjodohan masa kecil dulu, apakah masih mereka akui atau tidak. Zane, kamu harus bayar semuanya dengan nyawamu untuk orang tuaku. Di peta tidak ada jalan ini. Tak disangka, baru 7 tahun berlalu, perubahan di luar ternyata sangat besar. Kamu benar-benar pandai sembunyi. Berlagak seperti pedagang jalanan. Aku hampir tak mengenalimu. Anjing liar dari mana kalian ini? Beraninya mengejarku 3 hari 3 malam. Ini salahmu sendiri. Kamu tidak mau serahkan tombak legendaris ke keluarga Wang. Kalian orang keluarga Wang? Baru tahu sekarang? Terlalu lambat katakan itu pada Raja Neraka. Meledakkan petasan di desa terpencil ini, bahkan suaranya pun takkan terdengar. Takkan ada yang tahu kalau kamu mati. Ketiganya minimal ahli tingkat 7. Aku yang cuma ahli tingkat 6. Mungkin aku akan mati di sini. Ada perampok gunung sialan, lebih baik aku kabur. Kak Jax, ada bocah di sana. Para jagoan sekalian, aku akan mencabut mataku sendiri dan menginjaknya layaknya petasan. Bagaimana kalau pura-pura buta saja dan anggap tak pernah bertemu? Karena kamu sudah memergoki kami, mati saja bersamanya di sini. Anak muda, ini bukan urusanmu, cepat pergi. Kakek, aku serahkan segalanya padamu. Sudah kubilang tak ada yang boleh pergi. Para jagoan, aku ini cuma orang biasa yang sedang berjalan malam demi langit dan bumi. Kalian menutupi wajah, kalian sangat berhati-hati. Aku bahkan tak melihat ujung pakaian kalian. Kak Jax bukanlah orang yang bisa kau provokasi. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu kamu. Kalau mau menyalahkan, salahkan nasibmu sendiri. Ahli tingkat 7. Auranya sangat menakutkan. Mengapa pemuda ini tampak santai seolah di pasar? Jangan terlalu buas begitu, bisakah lebih masuk akal sedikit? Aku cuma pejalan kaki tukang kayu biasa. Matilah kau. Aku ini cuma tukang kayu. Kenapa kamu menyerangku? Aku telah berkultivasi selama puluhan tahun. Dan aku adalah ahli hebat tingkat 9, tapi tak bisa menahan satu serangannya, tidak mungkin. Ketiga orang ini setidaknya tingkat 7. Dia membuat mereka terluka parah dengan satu jurus. Pemuda ini minimal sudah di tingkat 8. Kenapa kamu terkapar di lantai? Cepat bangun, jangan akting.
Senior, kami tidak tahu Anda orang hebat, Anda orang besar. Tolong bermurah hati, maafkan kami. Benar, anggap saja angin lalu, tolong lepaskan kami. Satu serangan menjatuhkan orang terkuat wilayah utara. Mungkin dia berada di alam kesaktian. Ampuni kami! Mereka menganggapku orang hebat. Boleh juga, lebih baik aku ikuti alurnya. Mulai sekarang jangan lakukan hal kotor seperti ini lagi. Bawa dia dan pergi dari sini. Ajaran senior sungguh benar, kami pasti akan berubah. Akhirnya mereka pergi juga bikin jantungan saja. Terima kasih banyak atas pertolongan Tuan. Tuan ada di tingkat 8 kalau dapat bantuan darinya. Buat apa takut keluar gawang? Itu bukan hal besar. Boleh aku tahu Tuan mau pergi ke mana? Apa Tuan sudah menikah? Aku punya anak perempuan. Cantik seperti bidadari, pesonanya luar biasa, pintar di berbagai bidang seni. Menikah dengannya juga dapat banyak harta. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas tawarannya, tapi aku sudah punya tunangan. Aku permisi duluan. Kalau tidak cepat pergi bisa terbongkar. Entah dia itu gadis dari keluarga mana. Sungguh beruntung nasibnya. Bisa disukai ahli tak tertandingi ini. Kenapa keluarga Jiang tidak punya nasib sebaik ini? Kak Jax, tidak apa-apa. Aku. Kak Jax sudah mati. Apa? Ahli nomor 1 wilayah utara mati karena satu pukulan. Wilayah utara akan berubah drastis. Nyonya, ini Vance. Vance memberi hormat kepada Nyonya. Apa hubunganmu dengan Xander? Dia ayahku. Ini adalah tanda pertunangan waktu itu. Kamu hilang 7 tahun lalu, keluarga Wang bilang kamu jatuh dari tebing dan mati. Banyak yang terjadi saat itu. Jangan sok berbakti. Selama ini kamu tahu apa yang keluarga Wang lakukan pada kami? Kalau kamu ingin menikahi kakakku, jangan harap. Yuna, jaga sikapmu. Aku cuma bicara yang sebenarnya, kakak. Dia tidak pantas untukmu. Aku memang datang demi pertunangan. Ibu, itu sudah berlalu. Sekarang kamu sudah tidak pantas menikahi Eve. Ayahku dan Paman Woods adalah teman baik. Sudah bertunangan sejak kecil. Katanya akan menikah setelah dewasa. Kamu hanyalah sampah yang tak bisa kultivasi. Apa untungnya menikahimu? Kamu tahu keluarga Jiang sedang menghadapi apa sekarang? Ibu, biar aku bicara dengannya. Eve, ibu tahu kamu sangat baik hati. Tapi jangan sampai luluh. Kamu tahu situasi keluarga kita. Fans kamu sudah menghilang bertahun-tahun. Kamu tidak tahu situasi keluarga Jiang saat ini. Situasi kami tidak baik. Setelah Paman Xander meninggal dunia, dan kamu meninggalkan keluarga Wang, hubungan kita makin buruk. Zane bersekutu dengan keluarga lainnya untuk menindas keluarga Jiang. Mereka berniat menguasai keluarga Jiang, sedangkan kami sulit bertahan sendiri. Aku mengerti. Tapi kalau kamu punya masalah, aku pasti akan membantu sepenuhnya. Kalau membantu ya haruslah. Tapi kalau kamu mau menikahi kakakku, Jangan harap tunggu sebentar, biar ku suruh pelayan siapkan sedikit uang. Terus pergilah dari sini. Ya ampun, tadi itu terlalu buru-buru. Bahkan lupa untuk nanya nama dari master itu. Sepertinya keluarga Jiang memang kurang beruntung. Tuan, tiba-tiba ada yang datang buat lamaran, katanya mau nikahin Nona. Aku baru saja kehilangan menantu terbaik. Sekarang ada lagi yang tidak tahu diri datang melamar. Aku ingin lihat siapa yang berani melamar dan berani menikahi putriku. Hanya jenius seperti ahli itu yang pantas jadi menantuku, orang lain tidak layak. Sesuai perintah Nyonya ini 50 tael perak dan sedikit perhiasan. Keluarga Jiang selalu menjunjung kebaikan. Orang luar tidak boleh asal bicara. Ambillah uang ini, cukup untuk biaya hidupmu nanti. Cepat berterima kasih pada Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Vance pamit undur diri. Terima kasih semuanya. pegang yang erat dan cepat pergi. Sebentar lagi waktunya makan, jangan merusak selera makanku. Ibu, aku mau bicara dengannya. Jika kau butuh bantuan,
Jangan sungkan memberitahuku. Aku akan bantu sebisaku. Tapi jika kau menetap di keluarga Jiang, kedepannya jika keluarga Wang tahu kau di sini, kami takkan bisa melindungimu. Terima kasih, Nona. Aku tahu keluarga Jiang sedang terpojok. Dan keluarga Wang takkan melepaskanku. Sebaiknya kau segera sadar diri. Cepatlah pergi dari sini. Jangan bikin kami susah. Aku akan pergi sekarang. Jangan bentak-bentak aku. Apa maksud nada bicaramu itu? Siapa yang mau menikahi putriku? Maju ke sini. Tuan, dia anak dari Xander Fans datang melamar Eve. Tapi itu janji waktu itu, apalagi cuma omongan orang mabuk. Seharusnya kau berterima kasih karena kami melepas pertunangan ini. Kalau tidak, ayahku tidak akan segan padamu. Kurang ajar, tutup mulutmu. Kamu dengar tidak? Cepat tutup mulutmu berlutut dan minta maaf. Mungkin kami bisa memaafkanmu. Tuan, tenanglah. Fans sudah bilang dia tidak akan menikahi Eve. Ayah, Vance sudah melepas pertunangan ini, tenanglah. Paman, kok kamu? Vance itu ayahku, cepat diam. Kamu, siapa yang kau panggil paman? Ayahku adalah kepala keluarga Jiang. Gadis kurang ajar. Aku menyuruhmu tutup mulut. Kenapa kau pukul Yuna? Yuna tidak bersalah. Dia yang ingin menikahi anak kita. Kamu juga tutup mulutmu. Menantu kesayanganku. Ternyata tunangan yang kamu maksud, itu Eve. Kamu. Anda Paman Woods? Pantas saja pertemuan kita sebelumnya adalah takdir. Paman Woods, aku sadar tidak pantas untuk Nona Jiang. Pada akhirnya kita berdua tidak berjodoh. Aku pamit dulu. Omong kosong. Siapa yang bilang? Eve yang tidak pantas untukmu. Tuan, Tutup mulutmu, tidak ada yang bisa mencegah pernikahan Vance dan Eve. Pernikahan ini harus terlaksana dan tak boleh ditunda. Ini akan dilaksanakan beberapa hari lagi. tidak boleh. Aku tidak setuju. Ayah Vance cuma sampah yang tak bisa berkultivasi. Mana mungkin dia pantas untuk kakakku? Paman Woods, lebih baik lupakan saja, aku pergi dulu. Aku adalah kepala keluarga. Di keluarga Jiang, aku punya keputusan mutlak. Lagi pula aku dan ayahmu berteman baik, sangat dekat seperti saudara pertunangan yang dibuat dengan saudara Xander. Tentu tak bisa dipermainkan. Eve, cepat bicara dengan ayahmu. Ayah, sekarang keluarga Jiang berjuang sendirian. Saat inilah kita butuh bantuan jika aku menikahi Kak Vance. Nanti kami menghadapi keluarga Wang. Kita sudah kehabisan orang lagi pula. Aku ingin menikah dengan ahli terhebat. Dengan ada Vance di sini, untuk apa takut keluarga Wang? Kekuatan Vance sudah cukup untuk melawan keluarga Wang. Aku melawan keluarga Wang, kawat Paman Woods tak tahu aku ahli palsu. Vance tidak bisa berkultivasi. Bahkan kalau jadi menantu, dia hanya pembawa rugi. Benar, aku tak mampu, aku pamit. Gadis nakal. Tutup mulutmu. Ini bukan urusanmu. Pertunangan ini ditetapkan 7 hari lagi. Tidak. Nikah malam ini juga. Lakukan juga malam pertamanya. Menantu sebaik ini tidak boleh direbut orang lain. Aku tak tahu obat apa yang kamu pakai pada ayahku. Meski kau orang baik, namun pria idamanku harus ahli luar biasa. Siapa yang tahu apa di pikiranmu? Intinya tanpa izinku tidak boleh menyentuh aku. Kalau bukan karena aku tidak bisa mengalahkan ayahmu, aku pasti sudah lari. Nona Gawat Chase membawa orang untuk menyerbu keluarga Jiang, cepat lihat. Siapa itu? Berani membuat keributan di keluarga Jiang?
Sudah lama menunggu di luar. Tapi kepala keluarga Jiang tak muncul. Kukira Tuan Woods tidak berani menemui orang. Zane berani sekali kau menerobos masuk ke keluarga Jiang. Kamu tidak takut tidak bisa pulang dengan selamat? Benarkah? Aku ingin lihat bagaimana keluarga Jiang bisa menahanku di sini. Kau pikir wilayah utara adalah kekuasaan keluarga Wang? Kalian beraninya cari masalah di sini. Hari ini aku memang datang mencari masalah. Ku dengar Nona Eve adalah wanita jenius nomor 1 wilayah utara. Aku membawa beberapa murid untuk bertanding. Jika kalian kalah, tombak legendaris keluarga Jiang akan menjadi milik keluarga Wang. Jangan-jangan orang keluarga Jiang pengecut semua takut ya? Jangan mimpi. Tombak legendaris adalah pusaka kuno milik leluhur keluarga Jiang, mana bisa dijadikan bahan taruhan. Kamu pikir kamu siapa? Woods, kau takut ya? Ayo bertarung jika kau mau. Tapi mari kita sepakati. Jika kami yang menang, serahkan bisnis kota awan pada keluarga Jiang. Oke, kau jangan menyesal nanti. Ku takut malah kalian yang akan menyesal. Ayah jangan gegabah. Murid utama Zan yaitu Hawi punya kekuatan tingkat 5, lebih kuat dari semua generasi muda kita. Benar ayah, itu sama saja menyerahkan kota gratis ke mereka. Paman Woods jangan menyetujuinya. Nyali orang keluarga Jiang ternyata segini saja. Uji tanding pun tak berani. Sepertinya generasi muda keluarga Jiang hanya seperti ini. Tidak mau bertarung juga tak apa-apa. Kalian berlutut lalu merangkak di bawah kakiku. Dengan begitu, tidak perlu bertarung. Hawi, kau mencari mati ya? Si Nona sepertinya marah besar. Maju kalau berani. Kalian maju bersamaan sekalian juga tak apa. Agar hemat waktu dan tenaga. Yalan, jangan terlalu keterlaluan. Ketua Wang, beritahu muridmu jangan sombong. Keluarga Jiang tidak kekurangan pemuda berbakat. Hanya dengan satu orang sudah bisa menjatuhkan kalian semua. Paman Woods rendah hati. Masih memanggil paman? Terlalu formal. Ayah kita harus rendah hati sedikit. Kenapa panik? Ayo kita bicara di arena. Nyali Woods memang tak tertandingi, kita sepakat. Biar semua yang ada di sini jadi saksi. Nanti tidak boleh ada yang mengingkari janji. Semua yang di luar, masuklah mohon jadi saksi pertarungan ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa melihat pertandingan sehebat ini. Paman Woods kelihatan begitu percaya diri, mungkin dia menyimpan kartu rahasia. Ada fans di sini. Kita pasti bisa menang. Keluarga Jiang, siapa yang mau maju duluan? Biar aku maju duluan, ayah. Hawi adalah yang paling berbakat di keluarga Wang selain Jay. Dia berada di tingkat 5 lebih tinggi dari Eve. Tombak legendaris akan terbuang sia-sia. Yuna bukan lawannya. Ayah sepertinya tidak khawatir sama sekali. Cuma keluarga Wang jangan khawatir. Yuna, Zaini, ini cuma latihan tanding, beraninya kau bertindak sekejam ini. Hawi, ada apa denganmu? Ketua, aku cuma dorong sedikit. Siapa sangka dia selemah itu, kena sedikit langsung jatuh. Woods, sepertinya putrimu kurang mampu. Ganti orang yang becus ke atas arena. Kalian keterlaluan. Biar aku yang melawanmu. Kok perempuan lagi yang maju? Keluarga Jiang sudah tak punya laki-laki lagi? Woods, kalau memang tidak mampu, lebih baik mengaku kalah saja. Daripada nanti ada yang terluka lagi. Jangan sombong dulu. Pertunjukan utama belum mulai. Paman Woods, maksud senyum percaya dirimu itu apa? Jangan suruh aku maju. Terima ini. Kultivasimu makin meningkat pesat. Memang pantas jadi putri aku. Bakat F sungguh tinggi. Fans sungguh malu. Fans bercanda lagi. Eve! Pengecut licik. Beraninya menyerang wanita sekejam itu. Jenius nomor 1 keluarga Jiang wanita, jenius nomor 1 wilayah utara. Ternyata cuma segini kemampuannya. Menurutku kalian semua maju saja. Aku sendiri melawan kalian 10 orang. Keluarga Jiang isinya pecundang semua. Tak ada satupun yang bisa bertarung. Hari ini perasaanku sedang senang, masing-masing sujud padaku dan pertarungannya kuanggap selesai.
Siapa bilang keluarga Jiang tak ada orang? Masih ada satu orang yang belum maju. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Aku bermarga Wang. Aku menantu keluarga Jiang. Ternyata cuma menantu numpang. Siapa orang hebat yang kau maksud? Jangan bilang itu dirimu. Menantuku yang baik akhirnya kau mau turun tangan. Kumohon pada ayah turun tanganlah, tegakkan keadilan. Kamu menyuruhku turun tangan? Kukira keluarga Jiang punya ahli lain, tak kusangka kamu menyuruh ayahmu turun tangan. Woods, di mana kau dapat menantu sekonyol ini? Pecundang. Memalukan sekali. Menyuruh tetua untuk maju. Apa pantas berbuat begitu? Ayah keluarga Wang bertindak keterlaluan sampai melukai Eve. Mereka sama sekali tak menghargaimu, mohon tegakkan keadilan. Vance, sudahlah kalah ya kalah. Aku mana mungkin ikut campur. Ini urusan generasi muda. Aku tidak pantas turun tangan. Kalau sudah tak ada orang, cepat serahkan tombak legendaris. Serahkan dengan kedua belah tangan. Siapa bilang tak ada orang? Keluarga Jiang masih punya satu orang yang belum maju. Ilmu bela dirinya seperti harimau di antara domba. Kemampuannya mengalahkan semua orang. Bagaikan rembulan di antara para bintang. Pasti bisa membuat muridmu kalah. Keluarga Jiang punya jenius baru yang luar biasa. Tidak tahu, belum pernah dengar. Ayah siapa yang kau maksud? Dia adalah menantu kesayanganku. Aku? Aku sungguh tidak bisa. Aku tak bisa apa-apa. Ayah, Vance tidak pantas maju. Kalau ayah mau bikin kakak cerai, jangan dengan cara seperti ini. Dia tidak pantas mati untuk ini. Diam, kau bicara omong kosong apa? Vance, kau hanya perlu mengeluarkan 1/10 kekuatanmu saja. Sudah cukup menghadapi si bajingan Howie. Habislah aku. Aku sungguh tak bisa apa-apa. Tapi ayah, aku cuma tahu sedikit ilmu bela diri. Jangan terlalu rendah hati, aku percaya padamu. Ayah, sebenarnya aku bisa saja. Tapi kalau menghadapi lawan selemah ini, aku benar-benar tak tega memukulnya. Siapa yang kau panggil lemah? Maju sini bertarung kalau berani. Wajahnya menakutkan sekali. Kalau aku naik ke arena, mungkin aku akan mati. Ayah, biar ayah saja yang melawannya. Vance, aku serahkan semua padamu. Paman Woods, Anda saja yang melawannya. Tidak, kau saja. Jangan sungkan. Kau saja. Aku percaya padamu. Kau saja. Apa sih yang sedang dilakukan ayah dan Vance? Aku tak tahu. Kalian lagi apa sih? Kok lama sekali? Menyerah saja jika takut maju ke panggung. Berlutut saja untuk menyerah jika sungguh tak bisa. Siapa bilang tidak ada? Tunggu sebentar. Ayah, Menantuku, aku sekarang terluka, tidak bisa naik ke arena. Jadi kumohon kamu yang turun tangan. Astaga, sehebat itu, aku sampai ingin melukai diri sendiri juga. Menantuku, kumohon padamu. Kalau kamu tidak turun tangan sekarang, tombak legendaris akan jatuh ke tangan orang lain. Ini situasi serba salah. Seharusnya aku tidak sok jadi ahli. Aku, baiklah. Menantu yang baik andalkan kamu, ya? Woods, dari mana menantu ini kamu dapatkan? Berdiri saja tidak tegak. Ayah menyuruh Vance naik, sama saja mencari mati. Ayah pasti sengaja memaksaku menceraikannya. Tapi tidak punya alasan lain. Kebetulan meminta bantuan Howie. Omong kosong lagi, aku kurung kamu di ruang hukuman selama 10 hari. Aneh, aku tidak bisa merasakan energi spiritual sedikit pun dari tubuhmu. Mungkinkah dia lebih sakti dariku? Bukan, kamu memang bukan kultivator. Benar. Aku tidak bisa berkultivasi. Menantu keluarga Jiang ternyata hanyalah sampah. Bocah ini pasti mati. Pertandingan nanti pasti sangat brutal. Ayah turunkan Vance, sekarang masih ada waktu. Tenang, menantu keluarga Jiang bukanlah orang yang tidak berguna. Kalau kamu benci Vance, kenapa kamu setuju perjodohan ini tadi? Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berhenti padamu. Aku percaya padanya. Begitu Woods, perhitunganmu benar-benar bagus. Tidak puas dengan dia sebagai menantu, malah menyuruh kami menyingkirkannya tetua. Bagaimana kalau kita tambah sebuah taruhan muridmu yang gugur? Sekalipun langit runtuh, Howie tidak mungkin kalah dari sampah. Oke, tapi kalau dia kalah, kasih lagi sebidang tanah untuk keluarga Jiang. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau menantumu kalah, kamu beri aku sejengkal tanah itu, Vance. Bertarunglah sampai puas. Tidak perlu beri dia kelonggaran.
Hajar dia dengan keras. Sekalipun sampai mati tidak akan ada apa-apa. Ayah, kenapa kamu lebih percaya diri dariku? Sebenarnya siapa yang berdiri di arena ini? Pas mainnya mulai, kamu langsung lompat ke bawah arena. Aku akan menangkapmu. Istri memang yang terbaik. Nak, karena kamu juga bermarga Wang, aku izinkan kamu memukulku dulu 1 kali. Ayo, kamu sudah bilang kan? Aku pukul kamu dulu 1 kali, jangan menyesal. Ayo, aku akan berdiri di sini, silakan pukul. Murid Chase itu benar-benar terlalu sombong. Fans itu ahli tingkat 8, bahkan ahli tingkat 7 saja bisa dia kalahkan, apalagi dia yang cuma tingkat 4. Kenapa diam saja? Ayo pukul aku. Angin tinju yang begitu menakutkan. Bocah, cuma menggelitiku. Kak Jiang sepertinya menantumu sangat jago menggelitik. Menantu keluarga Jiang benar-benar pecundang, diam saja saat dipukuli. Tidak melukai Howie sedikit pun. Tombak legendaris sepertinya akan diberikan cuma-cuma ke keluarga Wang. Sungguh memalukan ayah-ayah, lihatkan Vance sama sekali bukan tandingan Howie. Kenapa bisa begini? Apa aku salah menilai orang? Tapi aku jelas melihatnya sendiri. Mengalahkan ahli tingkat 7 dengan 1 tinju. Pecundang, kamu sudah selesai menyerang, sekarang giliranku. Sudah kubilang aku tidak bisa, Woods malah memaksaku maju. Sekarang aku pasti mati. Bocah, hari ini kamu beruntung bisa merasakan jurus tombak langit. Jangan bilang aku tidak menghormatimu pertarungan ini. Hanya sekadar latih tanding. Tidak perlu terlalu serius. Kak Jiang menantumu sangat beruntung. Jurus tombak pelangi adalah jurus andalan muridku. Memakai jurus andalan untuk melawan Vance. Itu bagai pakai meriam untuk tembak nyamuk. Mayatnya pasti hancur berkeping-keping. Kalau kamu bersujud 3 kali sekarang, belum terlambat untuk menyerah. Jangan menyesal setelah mati nanti. Ayah, cepat suruh Vance turun. Siapa yang kuat atau lemah masih belum bisa dipastikan. Ayah, Baik. Kalau begitu, Howie jangan menahan diri lagi bunuh pecundang ini. Tunggu dulu. Ayah, akhirnya ayah sadar juga. aku selamat. Kak Jiang, sekarang sudah terlambat untuk menyerah. Siapa yang bilang mau menyerah? Aku ingin menambah taruhan, tambah sebidang tanah lagi. Bertaruh kalau muridmu bakal kalah. Ayah sudah gila, masih nambah taruhan, sengaja mau nyawaku melayang ya. Baik. Howie bunuh dia, jangan sisakan mayatnya utuh. Bocah, aku tidak akan menahan diri. Tidak mungkin. Hei, jangan sembarangan menuduh. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa bisa begini? Seluruh meridian tubuhku hancur. Apa karena pukulannya tadi? Tidak mungkin, kecuali dia sudah di tingkat 6. Howie. Mati. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Howie tiba-tiba jatuh? Howie mati. Padahal aku tak berkedip sama sekali. Sudah kubilang untuk percaya padanya. Aku tidak pernah salah menilai orang. Apalagi dia menantuku yang hebat. Jangan-jangan Vance menyembunyikan kekuatannya. Xander, di duel ini kalian kalah. Tidak seluruh meridian tubuh muridku hancur. Bukan karena ulah menantumu, melainkan jurus tombak pelanginya yang menyebabkan penyimpangan kultivasi. Jadi duel ini tidak sah. Rupanya aku terlalu banyak berpikir. Ternyata Howie terkena penyimpangan kultivasi. Kupikir si pecundang Vance ini akhirnya bisa sedikit berguna. Cis, jangan terlalu keterlaluan. Muridmu terkena penyimpangan kultivasi di arena. Itu artinya dia kalah hebat. Kalau begitu, berarti dia kalah. Alasan konyol macam apa ini? Kalau aku bilang tidak sah, berarti tidak sah lagi pula. Muridku terkena penyimpangan kultivasi. Pasti ada hubungannya denganmu. Itu bukan urusanku. Dia sendiri yang terkena penyimpangan kultivasi. Kalau kau tak memprovokasinya, mana mungkin Howie memakai jurus tombak pelangi? Mana mungkin dia terkena penyimpangan kultivasi? Alasan mengada-ada macam apa ini? Pak tua bangka, jangan sembarangan memfitnah orang.
Aku tidak peduli apapun. Kau harus ikut mati bersama muridku. Vance, cepat menghindar. Apa ini sama sekali tak mungkin? Baru beberapa bulan berlalu, kau bisa berkembang secepat ini. Pertarungan antar generasi muda. Kurang pantas bagimu sebagai tetua ikut campur. Menantumu yang bunuh Hawi. Tua bangka jangan tak tahu malu, jelas-jelas muridmu yang lemah malah mati saat sedang berlatih. Bocah, jaga mulutmu. Xander, terus kirim orangmu ke arena atau pertarungan berakhir di sini. Ayah, kurasa keluarga Wang sudah kehabisan orang mereka semua selain Hawi. Cuma sekumpulan pecundang. Aku bisa habisi mereka satu persatu. Kalian jangan keterlaluan. Tunggu aku pulang ke keluarga Wang, nanti kita bertarung lagi. Xander hidup di dunia persilatan, kepercayaan adalah yang utama. Balik nama aset Kota Awan dan 2 lahan. Atas nama keluarga Jiang sebelum kau pergi, masih belum terlambat. Mimpi saja kau. Tetua kau tak apa-apa. Sekian lama namun kultivasimu tak ada kemajuan, keluarga Wang rupanya tak seberapa. Terlalu menindas kepala keluarga mengundang Zia dan Ivan. Mereka ada di sekitar sini. Kalau keluarga Jiang tak serahkan tombak legendaris, tunggu saja kehancurannya. Zia dan Ivan adalah ahli kuat tingkat 9. Akan sulit jika mereka berdua datang. Sudah telat kalau mau menyesal sekarang. Sepertinya rencana Chase tak begitu lancar. Ini semua karena kemarin membiarkan Woods bocah itu berhasil lolos. Untungnya kita kemarin menyamar. Dia pasti tak mengenali kita. Waktu itu karena kehadiran ahli bela diri dia jadi berhasil selamat, kali ini dia pasti mati. Pendekar kuat tiada tanding waktu itu. Senior, maafkan kebutaan kami. Mohon bermurah hatilah pada kami. Ampunilah kami. Ya anggap saja kami hanya angin lalu lepaskan kami. Mengerikan sekali mana ada orang yang sekuat ini di dunia. Aku tak ingin bertemu dengannya lagi seumur hidup. Paman Woods, siapakah Zia dan Ivan? Aku juga belum pernah melihat mereka. Hanya mendengar tentang kedua tetua itu. Keduanya master tingkat 9. Yang terkuat setelah Jet, entah kenapa mereka membantu keluarga Wang. 2 master tingkat 9 keluarga Jiang pasti akan musnah. Kukira keluarga Jiang dan keluarga Wang setara, ternyata perbedaannya begitu besar. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sehebat apapun bakat Vance, tapi dia belum berkembang sepenuhnya. Sekarang dia bukan tandingan mereka. Lebih baik pergi dulu. Bicaranya seolah dia nanti bisa mencapai tingkat 9 saja. Tutup mulutmu. Vance, ayo kita pergi dari sini dulu. Kau takkan bisa melawan kedua orang itu. Saudara Jiang tadi sombong sekali, bukan sekarang mau kemana. Minggir kau! Nona kecil ini cantik juga. Nanti kau akan dikubur bersama Hawi. Tua bangka engkau cari mati, mohon ayah mertua bertindak, beri dia pelajaran. Chase! Minggir, pedangku tak bermata. Berani sekali kau menyentuhku. Zia dan Ivan sudah datang, keluarga Jiang akan tamat. Maka sebelum mereka berdua datang, akan kucincang kau duluan. Kulihat siapa yang begitu berani-berani menentang kami. Hormat kepada Zia dan Ivan. Pakaian mereka mewah sekali. Pasti bukan orang biasa. Mereka berdua pasti Zia dan Ivan. Siapa tadi yang mau menyentuh keluarga Wang? Zia itu mereka. Kalian berdua, kita tidak punya dendam. Sebenarnya apa yang diberikan keluarga Wang sebagai imbalan pada kalian? Kalian tidak perlu tahu. Sebentar lagi kalian akan kukirim ke neraka. Sekarang berlututlah, merangkaklah lewat selangkanganku dan serahkan tombak legendaris. Mungkin aku akan mengampuni kalian. Jangan mimpi. Walaupun harus mati, kau takkan mendapatkan tombak legendaris. Jelas-jelas kalian yang mengajukan pertarungan dan taruhan, tapi sekarang malah mengingkari janji. Aku tidak ingkar janji. Hanya saja nyawa kalian takkan selamat untuk mengambil alih aset Kota Awan serta mempertahankan tombak legendaris. Apakah sekarang keluarga Wang
hanya berisi orang tak tahu malu. Zia dan Ivan dialah yang membunuh muridku. Maksudmu dia? Benar, tolong izinkan aku Zia untuk menyerahkan anak ini padaku. Akan kucungkil kedua matanya, mematahkan keempat anggota tubuhnya, lalu mencincangnya untuk makanan anjing. Zia, apa maksudnya ini? Senior, maaf saya tidak melihat Anda tadi, mohon ampun. Ada apa ini? Aku tak salah lihat kan? Dua ahli hebat tingkat 9 berlutut padanya. Bisa membuat kedua tetua itu berlutut. Jangan-jangan kekuatan fans bukan hanya tingkat 8, melainkan di atas tingkat 9. Lagi pula sebelumnya sudah pernah berurusan dengan mereka berdua. Siapa sebenarnya anak keluarga Jiang ini? Bisa membuat dua tetua memberi hormat besar begini. Dua senior. Kalian salah orang, kan aku tidak pantas menerimanya. Benar dua senior, apa kalian tidak salah? Tutup mulutmu. Senior, tadi mata kami yang buta, mohon jangan marah. Mohon senior maafkan kami. Bisa membuat dua ahli tingkat 9 memberi hormat besar begini. Sepertinya menantu keluarga Jiang, latar belakangnya tidak sembarangan. Bisa membuat Zia dan Ivan sangat hormat menantu kesayanganku. Kau sangat pandai menyembunyikannya. Kau benar-benar terlalu rendah hati. Paman Woods, aku sama sekali tak kenal mereka. Sudahlah, aku paham maksudmu. Aku benar-benar tak kenal mereka. Ternyata kau tak kenal, tapi pura-puralah meski tak kenal. Sekarang kami hanya mengandalkanmu. Kau sungguh mengandalkan pecundang ini. Memangnya dia kenal toko besar mana? Baiklah. Aku memaafkan kalian. Terima kasih, senior. Senior memang berada di alam kesaktian. Saat memaksa kami bangun tadi, kami tak ada tenaga untuk melawan. Jangan-jangan menantu keluarga Jiang ini identitasnya tak sembarangan. Tetua, bagaimana sekarang? Zia dan Ivan, kita sudah buat kesepakatan sebelumnya. Kalian juga sudah terima bayarannya. Apa kalian mau membatalkan janji? Siapa suruh kau lancang pada senior kesepakatan kami dengan keluarga Wang batal? Bukan hanya itu, hari ini kau harus menebus dosa dengan nyawa. Aduh tetua, coba lihat kenapa tadi sombong banget. Kalian nggak boleh bunuh aku. Kalau nggak, pas kepala keluarga keluar, dia pasti nggak bakal ampuni kalian. Seluruh keluarga Jiang bakal ikut mati bareng aku. Konyol. Aku ini adalah yang terkuat di generasi tua wilayah utara. Ngapain aku takut sama Zain? Hari ini kalian nggak cuma harus serahkan aset kota awan dan alihkan 2 lahan ke keluarga Jiang, tapi juga harus sujud dan minta maaf ke senior. Dan tinggalkan nyawa kalian di sini. Senior, apa Anda puas begini? Jangan berlebihan, nanti malah ketahuan. Tenang, aku emang gak bisa bela diri, tapi aktingku lumayan jago. Terserah kalian saja, gak usah pedulikan perasaanku. Tenang saja, senior kami pasti selesaikan sampai Anda puas. Bunuh saja aku pas kepala keluarga keluar, nanti kalian pasti bakal menyesal. Gak usah khawatirkan kami. Nanti Zen juga bakal turun buat temani kamu. Siapa yang berani ngomong besar, beraninya bunuh orang keluarga Wang. Zain, akhirnya kamu muncul juga. Bocah itu kok mukanya nggak asing, kayaknya pernah lihat di suatu tempat. Kamu siapa? Ini keluarga Jiang, tolong keluar. Enya. Kepala keluarga, akhirnya Anda datang, mereka ingin membunuhku. Kepala keluarga Jiang lama tak jumpa. Dia kepala keluarga Wang Zain, dia juga datang. Zain, kamu berani membunuh murid keluarga Jiang. Ternyata benar dia. Wajah ini takkan kulupakan seumur hidup. Tenanglah, balas dendam masih belum terlambat. Rumornya Zain sudah sejak lama mencapai tingkat 9. Sekarang kita bukan tandingannya. Jangan bertindak gegabah. Zain bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Zain membunuh murid keluarga Jiang, kamu cari mati ya? Kalau tingkat 9 memangnya kenapa tunggu? Bukannya dia tetap berlutut dihajar menantuku. Kepala keluarga Jiang, beberapa tahun aku kultivasi tertutupnya ilmu malah bertambah besar. Tapi, baru mati 1 orang terlalu sedikit.
kepala keluarga Wang. Tutup mulut dua orang tua sialan. Sudah terima imbalan tapi tidak bekerja ingin mati. Zen, demi beberapa pil obat yang kamu berikan, aku masih memberimu muka. Tapi kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zia, jangan buang waktu bicara dengannya. Cari mati. Mana mungkin tingkat kultivasimu? Ternyata sudah melampaui tingkat 9. Berada di atasku. Apa? Zain sudah menerobos ke alam kesaktian. Bukankah itu berarti dia melampaui orang nomor 1 wilayah utara Jet? Bagaimana mungkin? Bahkan Zia dan Ivan bukan tandingannya. Alam kesaktian lebih kuat dari tingkat 9. Tentu saja. Alam kesaktian itu di bawah alam abadi dan di atas segalanya. Hanya dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kamu bisa menembus alam kesaktian? Kemampuan Tuan, mana bisa kalian bayangkan, sayang sekali kalian berdua malah memotong jalan hidup sendiri, tak punya nasib capai alam kesaktian. Kalian semua yang ada di sini harus mati bersama Hawi. Zain, orang-orangmu yang duluan cari masalah hari ini. Diam kau! Kau bunuh murid keluarga Wang, gimana kamu mau tanggung jawab? Ketua suruh mereka berlutut di depan makam Hawi bersujud dan bayar dengan nyawa. Kalian semua berlutut sekarang masing-masing sujud 3 kali lalu hancurkan kultivasi dan kaki kalian dan aku akan ampuni kalian. Senior, cepatlah bertindak, kami sudah tidak tahan lagi. Bertindak apanya? Aku sama sekali tak bisa mengalahkannya. Senior, mana mungkin kamu kan juga alam kesaktian. Jangan persulit fans, dia mana punya kultivasi alam kesaktian. Benar. Kalau memang punya, mana bisa ada giliran Zane bicara omong kosong di sini? Gawatlah, kita senior berada di atas kita, tapi di bawah alam kesaktian. Jangan harap, tetua pengawal! Hormat kepada ketua. Sepertinya kepala keluarga Jiang tidak terima. Walau keluarga Jiang harus musnah, kami akan mati berdiri. Lebih baik mati daripada berlutut pada orang tak tahu. Malu seperti kalian, tetua siapkan formasi. Junior memberi hormat pada ketua Wang, kami mohon Tuan mau melepaskan kami. Tetua, apa yang sedang kau lakukan? Ketua keluarga Jiang, setiap orang punya takdirnya sendiri. Orang lain tak ingin mati. Masa kau ingin mereka mati? Woods keluarga Jiang sudah tamat. Hanya tunduk pada keluarga Wang ada jalan selamat. Kami cuma lakukan hal yang benar. Pembunuh, kau pengkhianat! Jangan gegabah. Boleh saja kalau kalian tak mau mati. 3 hari lagi hadirilah ritual keluarga Wang. Ketua, jangan lepaskan mereka. Tutup mulut, aku punya rencana sendiri. 3 hari lagi ritual keluarga Wang. Kalau tak datang, nanti akibatnya bukan hanya kematian 1-2 orang. Soal kejadian di arena latihan tadi aku sudah dengar. Kalian serius mau ikut ritual keluarga Wang? Sekarang selain ikut ritual keluarga Wang, kita tak punya pilihan lain. Kalau tak hadir, Zain akan menyerang lagi. Kita pasti mati. Hadir ke ritual, meski peluang hidup tipis. Mungkin masih ada setitik harapan. Siapa sangka kultivasi Zan naik secepat ini? Benar, baru lewat beberapa tahun, telah menembus alam kesaktian. Ayah, kita masih ada tombak legendaris. Tombak itu cuma besi tua ratusan tahun, tak ada yang bisa angkat. Mau bagaimana lagi, cuma bisa dicoba. Besok bangun pagi, bersama pergi ke pavilion tombak sakti. Baik. Mau apa? Tidur di lantai. Tidur di ranjang bersamaku? Kau yakin? Ya, kau lulus ujianku hari ini. Jangan menyesal nanti. Hei, tunggu, kau mau apa? Ngapain kamu buka baju? Tidur masa nggak buka baju?
Tapi kan nggak usah dibuka sampai telanjang bulat gitu. Kalau kamu suka pakai baju, biar aku buka celana aja. Dasar mesum, aku nyuruh kita tidur bareng, bukan nyuruh kamu nidurin aku. Malam ini kamu tidur di sisi luar, aku tidur di sisi dalam. Lihat garis ini nggak? Kalau berani lewatin garis ini, awas aja kamu. Ya, udah keburu senang, tapi mending tidur di kasur daripada lantai. Bukannya udah sepakat buat nggak lewatin garis tengah itu? Dasar mesum, ngapain lewatin garis? Kamu yang lewatin garisnya terus meluk aku. Emang kenapa kalau aku lewat garis, aku juga nggak ngapa-ngapain kamu? Kalau bukan karena aku baik, bagi setengah kasurnya buat kamu. Seluruh kasur ini punyaku. Cantik dan enak disentuh. Dua-duanya. Cepat lepaskan, bangun. Segera. Kak, kalian sedang apa? Gadis nakal, siapa yang suruh kamu asal masuk mengganggu kakak dan kakak iparmu? Ayah, bukannya kamu. Diam! Lanjutkan. Ayah, kami tak lakukan apa-apa. Tak lakukan apa-apa, mana boleh begitu, harus segera diproses. Jangan bercanda, ayo segera ke pavilion tombak sakti. Dulu keluarga Jiang keluarga nomor 1 di wilayah utara mengandalkan tombak legendaris ini. Tombak legendaris benar-benar sekuat itu. Tentu saja tombak legendaris bukan senjata biasa pemegangnya. Bisa menyerap kekuatannya, memahami rahasianya, mencapai alam kesaktian menjadi penguasa. Sayangnya selama 300 tahun lebih tak ada lagi yang bisa masuk formasi. Kekuatan ini, formasi ini dibuat oleh orang di alam kesaktian. Formasi ini ditinggalkan leluhur keluarga Jiang, leluhur berada di alam kesaktian. Tombak sakti ini adalah harapan terakhir, ayo segera mulai. Percaya diri sekali seolah kamu bisa mencabutnya. Siapa yang mau duluan? Biar aku coba dulu. Meskipun tombak legendaris adalah pusaka keluarga Jiang, tapi karena sudah begini, tak peduli aturannya lagi. Silakan tertua. Bahkan Zia tak bisa masuk. Formasi tak hanya melihat kultivasi, lebih menguji bakat alami. Siapa selanjutnya? Biar aku. Tombak ini ternyata sekuat itu. Bakat kultivator tingkat 9 bahkan tak diakui tombak ini, jangan-jangan butuh alam kesaktian. Tombak legendaris adalah pusaka suci. Orang biasa sulit menggoyahkannya. Apa kalian masih mau lanjut? 2 senior saja tidak sanggup, bakatku terlalu buruk, jadi tak perlu repot mencoba. Tapi bakat kakak sangat luar biasa, mungkin kakak bisa. Ini menyangkut nasib keluarga Jiang, aku harus mencoba. Istriku maju 3 langkah, bakatnya tak kalah dari 2 tetua. Langkah keempat. Bakat gadis ini ternyata di atas kita. Bakat yang begitu hebat sulit dipercaya 6 langkah lagi bisa menyentuh tombaknya. Apa yang terjadi? Gawat, kekuatan tombak bangkit. Kalau dia maju lagi, nyawanya dalam bahaya. If jangan dipaksakan, nyawamu lebih penting. Tak boleh menyerah begitu saja. Hanya dengan mencabutnya keluarga Jiang bisa terselamatkan. Gawat, kekuatan tombak itu menggerogoti tubuhnya cepat mundur. If apa yang kau lakukan, jangan maju lagi. If cepat kembali. Aku takkan menyerah. Maka roh penjaga mulai beraksi. Ini tak ada yang bisa menolongnya, jiwanya akan segera hancur lebur. Ben, secepat selamatkan If. Aku. Apa ayah mertua punya rencana rahasia makanya menyuruhku menyelamatkannya? Biar aku yang pergi.
Akhirnya turun tangan juga. Vance, kenapa kau masuk cepat? Keluar di sini berbahaya. Ayahmu yang menyuruhku masuk, dia punya senjata rahasia. Aku Vance cari mati. Kakakku dan Zia serta Ivan saja tak bisa bertahan. Dia tak punya tingkat kultivasi. Atas dasar apa? Tenang. Kalau para senior saja tak dilirik, berarti tombak legendaris ini buta. Vance, cepat keluar. Jangan memaksakan diri, bisa mati kau nanti. Ayah mertua memakai artefak. Aku tak terluka sedikit pun. Kau itu istriku, mana mungkin aku biarkan kau mati. Mana Vance? Dia masih terjebak di formasi dan belum keluar. Mengusik roh tombak, pasti ada yang harus tinggal di dalam formasi. Kekuatan luar biasa tombak sakti. Bahkan jika aku menyentuhnya akan langsung jadi genangan darah. Ayah, bukannya kau punya senjata rahasia? Cepat keluarkan untuk selamatkan Ben. Senjata rahasia terbesarku ya, Vance. Mana ada senjata rahasia lain? Naga benar-benar ada di dunia ini. Bocah, cepatlah pergi, peluang besar ini tak layak kau sentuh. Walau harus mati hari ini, akan tetap ku cabut tombak sakti ini. Punya nyali juga biar ku buat matimu cepat. Bagaimana bisa kekuatan ini? Aku sampai tak bisa mendekat. Ku pinjam tombak sakti ini sebentar. Tidak! Apa yang terjadi di sana? Tunggu, kekuatan formasinya melemah. Ayah, cepat cari cara selamatkan Vance. Kekuatan formasi melemah. Ini saat yang tepat bagi kita untuk masuk. Dua senior tolong masuk bersamaku. Baik. Woods, kenapa kalian masuk? Vance, kau tak apa-apa. Tak apa-apa kok. Tak tahu apa yang terjadi tadi, naga air itu tiba-tiba hancur. Apa naga air adalah roh penjaga tombak sakti, bisa-bisanya hancur? Hal seperti ini belum pernah terjadi. Vance, kamu masih hidup. Tadi kamu benar-benar menakuti kami. Istriku, aku baik-baik saja, jangan menangis lagi. Sentuh saja kalau tidak percaya masih utuh. Siapa juga yang mau menyentuhmu? Kelak jangan bertindak terlalu gegabah lagi. Jangan khawatir. Lihat apa ini. Bangga sekali. Kalau bukan karena ayahku dan dua senior yang masuk untuk menyelamatkanmu, kamu bisa apa? Kamu pasti sudah mati di dalam sana. Apalagi mencabut tombak legendaris. Yuna, cukup. Memangnya aku salah bicara? Dia orang yang sama sekali tidak berkultivasi. Kalau bukan karena ayah dan dua senior tadi, dia pasti sudah jadi genangan darah. Sudahlah, bagaimanapun juga Vance adalah orang pertama pencabut tombak itu. Woods, dari mana kamu dapat menantu yang sangat istimewa ini? Benarkah tadi Vance yang mengusir roh tombak naga air? Woods, aku sedang bertanya padamu. Semua ini sudah ditakdirkan. Woods benar-benar beruntung bisa jadikan senior sebagai menantu. Tahu begitu aku bawa juga cucu perempuanku. Siapa tahu akan dilirik. Sebentar, coba kalian lihat. Ada yang aneh dengan tombak legendaris. Kenapa bisa begini? Kekuatan tombak legendaris meredup. Jangan-jangan rusak. Tidak mungkin. Tombak legendaris adalah pusaka dunia. Makhluk abadi sekalipun sulit merusaknya. Apalagi Kial patah. Aku sama sekali tidak mengerahkan tenaga barang ini palsu. Patah bagaimana mungkin? benar-benar patah. Walter, Anda tidak apa-apa. Ini hanyalah barang palsu, bahaya kalau Anda terluka.
Tidak mungkin aku jaga pavilion tombak sakti ratusan tahun. Tombak ini sudah pasti asli. Ini warisan dari leluhur harta turun-temurun. Habislah kita, leluhur kalian juga tertipu. Walter, kenapa tombak legendaris bisa jadi begini? Entah kenapa tombak legendaris tak bertenaga lagi. Kini cuma jadi besi rongsokan. Artinya, tombak ini tak berguna lagi. Ya. Tanpa tombak sakti, gimana kita hadapi Zane? Sudah kuduga fans mana mungkin kau bisa cabut tombaknya. Rupanya kekuatannya sudah habis. Kalau tidak dengan kekuatanmu, kau pasti sudah mati. Senior aku punya pusaka, disimpan di sekte, mungkin bisa kalahkan Zan. Aku dan saudara Ivan akan mengambilnya jumpa di ritual keluarga Wang 2 hari lagi. Terima kasih bantuan kalian, senior. Kau lihat itu, Vance, mereka kabur. Sedalam apapun kau menipu, tanpa kekuatan sungguhan, cuma modal mulut, tak akan ada yang rela mati untukmu. Yuna, jaga bicaramu sama kakak ipar. Cukup. Woods tetap di sini. Yang lain keluar. Ada apa, Walter? Sayang sekali tombaknya. Tunggu dulu, tidak benar. Jelas masih ada kekuatan sakti di tombaknya. Rupanya begitu menantu pilihanmu itu siapa dia sebenarnya. Apa maksud Anda, Walter? Vance bisa menahan kekuatan di dalam tombak. Perlu diketahui, bahkan Zane si nomor 1 di wilayah utara juga tak bisa melakukannya. Sesuai ucapan Anda, selama ada fans keluarga Jiang kita tertolong? Apa 2 hari lagi masih butuh tombak ini? Tidak perlu simpan saja buat potong babi nanti. Hahaha. Vance, lihat prasasti itu ada tulisan. Tulisan apa? Dang-dang. Xander dan istrinya berkolusi dengan alam iblis berusaha mencelakai keluarga Wang dan menyerang wilayah utara. Zane, beraninya memfitnah orang tuaku sebagai pengkhianat yang berkolusi dengan alam iblis kejahatan yang tak terampuni. Dia memang tak terampuni, tapi tenanglah. Xander berani berkolusi dengan manusia iblis memang tak terampuni. Saudara, apa kau tahu siapa yang mendirikan prasasti ini? Paman Jiang Prasasti itu didirikan oleh ayahku. Kenapa? Kau menantu baru keluarga Jiang kan? Aku tahu keluarga Jiang dulunya dekat dengan Xander, sayang sekali. Dia berkolusi dengan manusia iblis, menyakiti rekannya sendiri, pantas mati. Kami mendirikan prasasti ini juga untuk memperingatkan generasi penerus. Omong kosong! Tenanglah, kau belum boleh terbongkar. Jaga suamimu. Kalau teriak lagi, awas ku potong lidahnya untuk makanan anjing. Penampilannya malah mengingatkanku pada fans anak pengkhianat. Harusnya direbus juga untuk makanan anjing. Itu kemurahan baginya. Kau yang berkolusi dengan manusia iblis itu jelas ayahmu, Zane. Buka mata anjingmu, lihatlah baik-baik. Orang yang berdiri di depan kalian adalah mantan tuan muda. Coba tanya padanya langsung, apakah kebenaran saat itu memang seperti ini? Paman Woods, ayah. Vance, brengsek kau, ternyata kau belum mati. Ayah ngapain? Jangan khawatir, ayah pasti bisa urus ini. Karena ayah mertua yakin aku juga jadi lega berkat ayahmu. Dulu ada sungai di bawah tebing, jadi aku nggak mati terjatuh. Nggak mati. Bagus kalau nggak mati. Kali ini aku sendiri yang akan siksa kamu sampai mati. Tuan J. Vance, si sampah ini sangat mudah bagi Anda untuk membunuhnya. Masa sih, Vance, umurmu hampir 20, tapi kamu nggak punya kultivasi sama sekali. Benar-benar sampah. Kalau aku asal cari pengemis di jalan, mungkin juga bisa gantung dan pukulin kamu. Kalau aku jadi dia, aku pasti malu hidup di dunia ini. Ci! Ayahmu bunuh orang tuaku dan bangun nisan buat menghina mereka. Apa nggak takut karma? Memangnya ada kejadian begitu? Aku tanya sama semua yang ada di sini, Xander itu orang yang kayak gimana, kurasa kalian semua sudah tahu. Tuan J, siapa yang nggak tahu si bajingan Xander itu bersekongkol dengan manusia iblis? Ya benar, dia benar-benar buat malu keluarga Wang. Kalian dasar para penjilat lemah cuma bisa cari muka? Masa kalian mau abaikan kebenaran? Kebenaran apa?
keluarga Wang adalah kebenaran. Lagi pula, siapa di sini yang akui kamu sebagai fans? Siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tapi aku kasih kalian satu kesempatan. Kita bertarung, kalau menang kalian boleh pergi. Kalau kalah berarti mati. Oke, itu katamu yang nggak boleh menyesal. Nggak bisa. Dia itu tingkat 6 bertarung sama dia. Apa bedanya sama bunuh fans? Istriku. Karena ayahmu setuju. Pasti dia punya rencana cadangan. Aku setuju bertarung. Fans. Jangan khawatir, aku akan bawa kamu keluar dari keluarga Wang dengan aman. Woods J berada di tingkat 6, bersiaplah memungut mayat menantumu. Ayah, Jay berada di tingkat yang sama denganmu, fans bukan tandingannya. Bicaranya seolah dia bisa menang melawan siapa saja. Padahal dua senior tingkat 9 itu sekarang tidak ada di sini. Sebaiknya merendah saja. Tutup mulutmu. Jangan khawatir. Fans bisa mengurusnya dengan mudah. Omong kosong, kita lihat bagaimana dia mati nanti. Woods, kau sudah tua dan rabun, ingin bangkit lewat menantu ini hanya mimpi. Fans, kamu dengar tidak? Aku ini berada di tingkat 6. Kalau kau berlutut memohon ampun sekarang, melumpuhkan tubuhmu sendiri dan mencongkel matamu, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Aku fans hanya berlutut pada orang tua langit, bumi dan penyelamatku, tidak akan berlutut pada binatang. Kau bagus sekali. Kalau begitu, aku bisa membunuhmu dengan tenang. Asal kau tahu saja, malam saat orang tuamu terbunuh, aku juga ada di sana. Bahkan, aku sangat beruntung menginjak patah kaki mereka. Terutama ibumu berlutut dan menangis sambil memohon tolong lepaskan Vance-ku. Dia hanya anak yang malang. Dasar kau binatang! Jangan salahkan kami yang kejam. Salahkan statusmu sebagai tuan muda. Dan pecundang dalam kultivasi memang takdirnya menjadi batu loncatanku. Akan kukirim kau menemui orang tuamu sekarang. Ayah mertua, cepat keluarkan kartu asmu jika ada. Aku sudah tidak kuat. Matilah kau. Aura pedang ini. Aura pedang mengerikan ini. Tidak disangka ilmu pedang menantuku sudah setinggi ini. Aura pedang ini mungkin bisa membelah langit dan bumi. Apa ini kekuatan Vance yang sebenarnya? Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura lemah. Mana mungkin sampah ini bisa mengeluarkan aura pedang semengerikan ini. Tidak, aura pedang ini palsu. Woods memang menyembunyikan kekuatannya. Ini yang dinamakan di atas langit masih ada langit. Turun dan inyahlah. Uhuk. Jay. Jay. Ayah Vance pakai trik kotor untuk membunuhnya. Bukannya fans itu pecundang tapi aura pedang barusan. Bahkan tingkat 7 pun mungkin tak bisa menahannya. Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura. Tak kusangka suamiku ternyata seorang dewa pedang. Kakak ipar, maaf atas kesalahanku sebelumnya, mohon maafkan aku. Bukan kalian salah paham, bukan aku. Menantuku yang baik. Jangan merendah. Hampir saja lupa pertarungan antar generasi muda. Tak boleh ketahuan kalau Paman Woods ikut campur. Baiklah, memang aku yang melakukannya. Tak ada hubungannya dengan Paman Woods. Pedang itu. Aku membantumu menerobos duduk di posisi kepala keluarga. Jangan lupa janji sebelumnya. Itu kunciku mencapai alam abadi.
Baik, hamba tak akan lupa. Begitu ada kabar kitab kenaikan langit agung pedang langit dan keberadaan pil takdir, pasti ku beritahu Tuan Raja Iblis. Sebaiknya begitu. Jika bertemu musuh kuat hancurkan giok ini, aku akan membantu. Pantas aura pedangnya sekuat itu. Ternyata mengandalkan pedang langit. Tapi keponakanku yang baik benar-benar memberikan hadiah besar. Zane anakmu tadi bilang jika menang duel akan melepaskan kami. Melepaskan kalian lelucon, tak satu pun dari kalian boleh pergi. Keluarga Wang kalian memang bajingan, selalu ingkar janji. Kalau bukan karena fans main curang, mana mungkin pecundang sepertinya bisa mengalahkan putraku. Omong kosong, kau bilang main curang, apa kau punya bukti? Lelucon konyol, aku Zane menguasai wilayah utara. Selalu bertindak tegas. Buat apa butuh bukti? Ayah, bunuh saja mereka. Setelah bertahun-tahun kalian ayah dan anak tetap licik, tabiat buruk memang sulit diubah. Fans, dulu aku gagal membunuhmu. Kau seharusnya pergi dari wilayah utara. Sekarang malah datang mengantar nyawa pamanmu, ini akan mengabulkannya. Zain, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kalau mati di tangan menantuku nanti jangan mengeluh di neraka. Woods, kau sudah tua dan pikun. Kau pikir bisa menang karena curang dariku. Lalu kau bisa mengalahkan ayahku. Woods, keluarga Jiang hancur karena dirimu. Berlutut dan minta maaflah sekarang, bersumpah jadi budak keluarga Wang selamanya. Mungkin masih ada kesempatan hidup. Brengsek, akan kucincang kau duluan nanti. Woods, tenanglah sedikit. Jangan bicara omong kosong lagi. Terlambat, kalian semua harus mati hari ini. Asalkan bisa mendapatkan pedang itu, Tuan Iblis pasti akan memberi imbalan. Woods benar-benar cari mati, keluarga Jiang dipastikan akan dilenyapkan. Terimalah kematianmu. Vance, awas. Akhirnya kamu datang. Zia dan Ivan, kukira kalian takkan ikut campur lagi. Tak disangka malah membawa cermin langit. Zani, kau bersekongkol dengan orang alam iblis, mana bisa kami tinggal diam. Terima kasih atas pertolongan dua senior. Dua senior pernah bergabung memakai cermin langit untuk menekan ahli alam kesaktian dengan bantuan mereka. Mungkin masih ada harapan. Kalian sungguh mau ikut campur? 7 tahun lalu kau membunuh Xander dan istrinya demi merebut posisi ketua keluarga. Di balik ini semua, ada bantuan dari manusia iblis, hukuman apa yang pantas untukmu. Lalu kenapa kalau aku... Semua yang kulakukan ini demi kebaikan seluruh rakyat. Ada yang keberatan. Ketua sungguh bijaksana dan kuat. Ketua Wang sungguh hebat. Mana berani kami asal bicara. Kurasa mereka lah yang menghasut orang-orang berani sekali memfitnah Ketua Wang. Dasar pecundang buta dan tuli. Manusia iblis ingin mencaplok wilayah utara. Kalian malah masih membela Zain. Tutup mulutmu bajingan, tak ada hak bagimu untuk bicara. Senior, tak ada gunanya bicara dengan mereka. Biarkan kami berdua, tangkap Zain dulu saja, tidak terlambat. Trik murahan. Bagaimana mungkin Zia dan Ivan tak ada kekuatan melawan sama sekali? Aku berada di alam kesaktian. Mana bisa ditandingi semut tingkat 9. Tampak kecil kau jadi mangsa pertamaku. Hati-hati. Bagaimana mungkin keahlian berpedang kakak ipar sanggup memukul mundur ahli alam kesaktian? Aura pedang ini, keahlian pedang senior mungkin sudah mencapai puncaknya. Satu tebasan mundurkan alam kesaktian. Dia adalah dewa pedang.
Jangan-jangan dia benar-benar mengalahkanku dengan ilmu pedang. Paman kedua cepat bangun. Aku belum mengerahkan tenaga. Jangan sok cari masalah. Kau. Ayah, Biarkan saja. Hanya seekor semut. Kalau bukan karena pedang langit, mana mungkin bisa melukaiku. ayah maksud ayah yang di tangannya itu pedang langit. Benar. Vance, paman kedua beri kau satu kesempatan lagi, serahkan pedang sakti akan kuampuni nyawamu. Kalau bukan karena pedang sakti itu, mana mungkin kau punya keahlian pedang sehebat ini? Aura pedang kakak ipar berasal dari pedang sakti. Keahlian senior begitu luar biasa. Hanya berbekal sebuah pedang bisa punya kekuatan dewa pedang. Sudah kubilang pecundang ini tidak mungkin punya ilmu pedang sehebat ini. Sekalipun pecundang bukannya di arena dia mengalahkan muridmu. Dasar jalan kecil. Kalau kau banyak omong lagi akan kurobek mulutmu. Pak Tua Bangka jaga bicaramu. Ketua keluarga, Dia punya pedang langit, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pedang sakti memberimu ilmu pedang tinggi. Sehebat apapun kau tetaplah manusia biasa. Itu tungku darah. Punya wawasan juga. Tungku ini bisa melebur apa saja, Cik. Cuma tungku rongsok, malah sok hebat, masukkan fans kalau berani. Ayah ngomong apa? Ayah, aku tidak sanggup melakukannya. Akan ku kabulkan ya. Tunggu saja dirimu dilebur jadi darah. dia ternyata sungguhan. Apa? Tidak, ini mustahil. Kekuatan senior sangat mengerikan, bahkan bisa menghancurkan tungku darah ilmu pedang tingkat ini. Sungguh tidak bisa kita tandingi. Memang menantuku yang hebat sangat kuat. Fans, bagaimana kau melakukannya? Aku juga tidak tahu. Hanya dengan satu tebasan. Langsung hancur. Mungkin karena pedang ini. Ayah tungku darah hancur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zain, apalagi yang ingin kau katakan? Kalau bukan karena dia dan mengandalkan pedang sakti itu, mana mungkin dia menghancurkan tungku darah. Kekuatan senior tidak pantas kau ragukan. Menurutku senior hari ini habisi saja dia. Zain, lepaskan putriku. Kakak, Lepaskan dia lawan aku saja. Serahkan pedang sakti itu, kalau tidak aku akan membunuhnya. Fans, jangan dengarkan dia. Tanpa pedang sakti itu, tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Jalan diam kau, Vance. Kau memang bisa melawan alam kesaktian, tapi ujungnya cuma pakai pedang. Sedangkan Tuan Raja Iblis adalah sosok setengah alam abadi yang asli. Kalau dia datang, apa kau bisa menahannya? Raja Iblis, bagus kau benar-benar bersekongkol dengan alam iblis. Kau ingin membawa malapetaka untuk wilayah utara. Kalian yang memaksaku, giok ini pemberian Raja Iblis. Asal aku menghancurkannya, Tuan Raja Iblis akan datang. Saat itu kalian semua akan mati. Tunggu saja, Raja Iblis tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Habislah kita. Jika Raja Iblis datang, kita tak akan bisa melawannya. Siapa Raja Iblis itu? Dia setengah langkah menuju alam abadi di atas alam kesaktian. 100 tahun lalu dia ditaklukkan oleh 3 leluhur wilayah utara sehingga gagal menginvasi wilayah utara. Tapi aku tak menyangka dia kembali secepat ini. Sekarang ketiga leluhur itu sudah tiada. Tak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Ternyata dia sekuat itu, Woods. Apa kamu masih punya kartu as? Kartu as apa yang aku punya? Kartu as terbesarku adalah dirimu. Tapi sekarang kamu bahkan takut pada Raja Iblis. Semua kartu asku jadi tak berguna. Menyesal sekarang sudah terlambat, aku sudah lapor pada Raja Iblis. Tak satu pun dari kalian bisa kabur. Fans, jangan khawatir. Aku takkan membunuh F begitu saja. Aku akan menggantikanmu mengenal istrimu lebih dalam. Beraninya kamu. Inikah Raja Iblis sungguh mengerikan? Menyambut kedatangan Raja Iblis. Siapa yang berani melukai utusan iblisku? Tuan, itu dia bajingan ini bukan cuma memukulku, tapi dia juga punya pedang langit. Menurutku kitab dan filnya ada padanya.
Setelah sekian tahun berlalu, akhirnya aku menemukannya bocah. 2 hari lagi aku selesai berkultivasi, bawa kitab, pedang, dan pil ke Gunung Roh. Lalu serahkan ketiga barang itu. Vance, kalau diserahkan padanya wilayah utara akan kiamat. Jangan pedulikan aku. Bocah, kalau kau terlambat, istrimu dan orang di sekitarmu semuanya pasti akan mati. Jika melewati batas waktu, istrimu dan orang di sekitarmu pasti akan mati. Sekarang bagaimana if ditangkap oleh orang-orang itu? Katakan sesuatu putri kita hilang karena kamu bicara apa kamu harus bawa dia kembali dengan selamat kepadaku. Kan sedang memikirkan caranya. Nyonya Jiang If hilang karena aku, jangan salahkan Woods. Menyalahkanmu tidak ada gunanya dengan kemampuanmu. Bahkan tak bisa masuk ke Gunung Roh. Kekuatan Raja Iblis sangat besar. Walau seluruh wilayah utara bergabung, mungkin bukan tandingannya. Jika tidak pergi dengan sifat Raja Iblis, wilayah utara mungkin akan banjir darah, saat itu pasti akan kiamat. Tapi jika memberinya 3 benda itu, wilayah utara juga akan kiamat, tak ada lagi yang bisa hentikan Raja Iblis. Jika ketiga leluhur masih hidup, mana berani Raja Iblis searogan ini? Apa gunanya bicarakan ini sekarang? Cepat pikirkan cara selamatkan putriku. Satu-satunya cara sekarang adalah aku menukar barang itu dengannya. Lalu kalian pasang formasi untuk mengurungnya. Mengurung Raja Iblis kakak ipar itu sama sekali tidak bisa. Di dunia ini tak ada manusia abadi. Setengah abadi pun adalah abadi. Sudah sejauh ini, apa kamu punya cara yang lebih baik? Jika demikian, lakukan sesuai perkataan Vance, kumpulkan kekuatan wilayah utara, pasang formasi untuk mengurung Raja Iblis. Kumpulkan para ahli hebat wilayah utara, pergi bersama ke Gunung Roh, menundukkan Raja Iblis. Sambut kembalinya Raja Iblis menaklukkan segalanya di dunia. Sudahlah, cepat bangun. Terima kasih Raja Iblis. Waktunya sudah tiba. Vance belum mengantarkan ketiga barang itu. Tuan, sekarang baru tengah hari, mungkin saja mereka sedang dalam perjalanan. Benar Tuan, tidak perlu khawatir. Vance hanyalah sampah tanpa kultivasi. Takkan bisa berbuat banyak. 7 tahun lalu aku membunuh ayahnya semudah memencet semut. Menghadapinya sekarang tentu sangat mudah. Ku yakin dia takkan berani. Lapor Tuan kawan. Ada apa? Tuan, ini tentang Vance. Dia bawa orang menerobos Gunung Roh dan membunuh banyak saudara kita. Dia juga bersesumbar. Sesumbar apa? Cepat katakan. Ingin menggali makam leluhur Tuan dan jadikan tengkorak Tuan sebagai mangkuk. Dia juga bilang setelah hari ini Gunung Roh takkan ada lagi. Aku yang akan membunuhnya. Gunung Roh cuma segini doang? Penjaganya nggak berguna banget. Anda benar senior. Kekuatan senior benar-benar mengerikan. 1 ahli tingkat 9, 2 ahli tingkat 8. Semuanya dibunuh oleh senior. Kalau dia diberi waktu yang cukup kelak, dia pasti bisa mencapai alam abadi. Sayang sekali. Puncak gunung adalah kediaman Raja Iblis. Jam segini harusnya dia sudah keluar. Kalian mendaki ke gunung ini, sepertinya kita cuma bisa ketemu di kehidupan selanjutnya. Bisa mati demi rakyat dunia ini. Itu adalah suatu kehormatan bagi kami. Sepertinya kalian nggak ada yang belajar dari kesalahan. Semuanya buru-buru datang untuk setor nyawa.
fans ayah, ngapain kalian datang? Cepat pergi. Tutup mulutmu! Tak disangka kamu bisa membawa begitu banyak orang untuk mati bareng kamu, benar-benar mengejutkan. Lepaskan Eve, atau nasibmu bakal kayak mereka. Cepat lepaskan kakakku. Kalau kamu berani menyentuhku, Tuan Raja Iblis nggak bakal melepaskanmu. Nggak dibunuh pun bakal mati. Bunuh satu anjingnya pun bakal mati. Lagian di mana Raja Iblis? Suruh dia cepat keluar. Bos besarnya sudah datang. Gawat, Raja Iblis datang. Tekanan sebesar ini mana mungkin? Apa karena aku terlalu lama bertapa? Sampai orang ampas sekalipun berani bicara lancang padaku. Hormat pada Raja Iblis. Kau Raja Iblis. Kurang ajar, berani kau tidak berlutut pada Raja Iblis. Cari mati kau. Aku kan bukan anjingnya. Kau! Cukup. Seni abadi, pedang suci dan pil yang ku minta. Apa kau membawanya? Aku membawanya. Tapi, lepaskan orangnya dulu. Baru ku berikan. Siapa tahu kau membuat curang. Tutup mulutmu, serahkan wanita ini padanya. Ada aku, kau akan aman. Bocah! Serahkan barangnya. Paman Woods berikan padanya. Ini, tangkap ini. Cepat, jangan biarkan dia lepas dari formasi. Baik. Formasi kurungan. Kalian mau mengurungku dengan formasi. Jangan harap. Paman Woods, tetua Zia, tetua Ivan. Cuma formasi kurungan rendahan juga ingin menjebakku. Jangan bermimpi. Senior, Anda bawa Nyonya pergi duluan. Kami yang akan menahan mereka. Berhenti melawan. Di hadapan Raja Iblis, semua perlawanan itu sia-sia. Bocah beraninya mempermainkanku. Tunggu sampai aku mendapat ilmu abadi. Seluruh wilayah utara akan mati bersamamu. Vance, cepat serahkan kitab. Mungkin kau bisa mati dengan tenang. Ilmu abadi. Ini jelas cuma ilmu kesehatan biasa. Sampai membuatmu begitu terobsesi. Haha, ilmu kesehatan, hahaha. Bocah bodoh, apa kau tahu kitab kenaikan langit agung adalah ilmu abadi? Kunci bagi manusia untuk jadi abadi dan kau sama sekali tidak punya kultivasi, benar-benar terbuang percuma. Apa ternyata kitab ini ilmu abadi? Vance, oh Vance. Tuhan sedang mempermainkanmu. Diberi ilmu abadi tapi tak bisa dilatih. Sangat memuaskan. Selama 7 tahun aku malah menganggapnya ilmu kesehatan. Sepertinya aku tak berjodoh dengan kultivasi. Awas, Vance! Vance! Vance, kakak kiper senior. Senior. Ini! Mana mungkin? Aku sama sekali tidak terluka. Apa aku nggak salah lihat? Vance menahan satu pukulan dari Raja Iblis dan nggak terluka sedikit pun. Jangan-jangan bocah ini masih menyembunyikan kekuatannya. Nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin. Bisa menahan satu pukulan setengah abadi. Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Vance,
Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aneh banget. Kenapa aku sama sekali nggak terluka? Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti Tuan Raja Iblis belum mengerahkan kekuatan. Kalau nggak si keparat ini pasti udah mati hancur lebur. Nggak mungkin. Aku ini berada di tahap setengah dewa abadi. Di dunia ini nggak ada dewa abadi. Makanya akulah dewa abadinya. Jangan-jangan bocah ini ada di alam abadi. Bocah, apa kamu menelan pil takdir? Pil takdir? Maksudmu pil yang warna emas itu? Benar udah ku makan. Rasanya lumayan enak. Ternyata dia benar-benar menelan pil takdir. Pil ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa meningkatkan kekuatan fisik secara drastis. Khasiatnya yang sangat kuat itu jauh melampaui kebanyakan ranah puncak, bahkan yang sudah di tingkat kesempurnaan sekalipun. Bahkan kultivator di tahap setengah dewa abadi nggak bakal bisa hancurin pertahanannya. Ternyata masih ada pil sedewa ini di dunia. Apa haknya bisa dapat keberuntungan sebesar ini? Padahal dia itu cuma orang cacat yang nggak bisa kultivasi. Seandainya aku yang dapat pil ini, kultivasiku pasti udah lama mencapai puncaknya. Jangan sombong kau bocah. Sekarang aku akan gunakan formasi pelahap mutlak buat leburin kau jadi pil. Gawat, walaupun fisiknya fans kuat, tapi dia nggak akan kuat nahan formasi pelahap itu. Minggir. Bocah, lebih baik kau pasrah aja dan jadi makananku. Ada apa ini? Cepat lepaskan aku. Masih punya tenaga untuk teriak. Nanti kita lihat apa kau masih bisa bersuara. Api ini sangat nyaman, ngantuk sekali. Rasanya ingin tidur. Jurus pelahap Raja Iblis bahkan bisa melelehkan besi dewa sekalipun, walaupun tak bisa dengan seketika membakarnya hingga mati. Tapi jika terus dibakar 49 hari dewa abadi pun takkan bisa selamat. Fans, ayah cepat selamatkan fans. Jurus pelahap akan segera meleburnya. Sekarang, ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Fans hanya bisa pasrah pada takdirnya. Raja Iblis, kau tak takut kitabnya terbakar jadi abu? Ilmu abadi dilindungi takdir surga tidak akan rusak sedikit pun. Satu-satunya yang akan jadi abu hanyalah kekasih kecilmu itu. Dulu mungkin jasadnya masih bisa utuh sekarang. Tunggu saja Tuan Raja Iblis meleburnya menjadi pil. Sampah tetaplah sampah. Sekalipun ketiban kesempatan emas, dia takkan bisa menjaganya. Pada akhirnya tetap saja jadi pupuk buat orang lain. Kalian berkomplot dengan manusia iblis, membuat wilayah utara jadi lautan api. Benar-benar pendosa sepanjang sejarah. Jadi hantu pun kami takkan melepaskanmu. Kalau memang begitu ingin jadi hantu, sebentar lagi ku kirim kalian ke bawah. Gagal menjadi pil. Sungguh disayangkan. Pil takdir itu hancur menjadi debu bersamanya. Fans, bangunlah! Menantuku yang baik. Kakak ipar, bangunlah. Aku berjanji takkan menentangmu lagi. Ini, senior hangus jadi arang. Karena kalian begitu setia, biar ku kirim kalian ke neraka untuk reuni dengannya. Zain, lakukan. Walau jadi hantu, takkan ku maafkan kalian. Woods, bertahan hidup adalah kemenangan. Itu cuma rintian orang sekarat. Raja Iblis, tolong jangan bunuh jalang ini. Biar aku menikmatinya dulu. Dasar pecundang. Inikah kitab kenaikan langit agung?
biar ku gantikan fans memuaskanmu. Minggir! Jangan tak tahu diuntung. Beraninya kau memukul kakakku! Kubunuh kau! Enya. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Takkan kubiarkan kau berhasil. Jangan! Jangan! Vince! Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Istriku, kenapa kau menangis? Kamu masih hidup? Istriku, jangan menangis lagi. Aku kira kamu sudah mati. Aku kan masih segar bugar, jangan menangis. Menantuku, kamu tidak apa-apa? Tadi benar-benar membuat kami ketakutan. Tidak apa-apa, aku cuma tidur sebentar. Bagaimana mungkin kamu sama sekali tak terluka? Tak pernah ada di formasiku orang yang bisa selamat. Formasi milikmu ini cukup hangat, sangat nyaman dibuat tidur. Omong kosong, kamu cuma kebetulan saja bisa selamat. Tak mungkin ada orang yang kebetulan bisa selamat. Aku akan membunuhmu. Di dunia ini tak ada yang dari formasi pelahap mutlak bisa keluar hidup-hidup. Semuanya menyingkir. Tidak mungkin. Setelah dibakar formasi pelahap mutlak, tubuhmu bukan hanya tak melemah, malah bertambah kuat. Masa sih aku tak merasa apa-apa? Biar ku coba. Gila, benar-benar jadi lebih kuat. Satu pukulan. Kakak ipar sungguh cuma pakai satu pukulan untuk mementalkan Raja Iblis. Suamiku, ternyata kamu master hebat. Benar-benar jago sembunyi. Ternyata menyembunyikannya selama ini. Sudah kuduga menantuku ini benar-benar tidak sederhana. Satu pukulan mundurkan ahli setengah abadi, hahaha. Dia rupanya sungguh manusia abadi. Tidak mustahil. Pasti palsu, pasti palsu. Pasti dia sembunyikan pusaka di badannya. Pecundang ini mana mungkin bisa lukai Raja Iblis. Di seluruh dunia ini diriku adalah satu-satunya pemilik kekuatan abadi. Bagaimana mungkin bisa terluka? Bagaimana bisa aku terluka? Bocah! Trik kotor apa yang barusan kamu pakai? Katakan saja sejujurnya. Hei, jangan asal bicara tanpa bukti. Tadi kalian semua jelas-jelas lihat sendiri. Aku itu cuma hajar kamu pakai tangan kosong. Sudah jelas dirimu sendiri yang sangat lemah. Kamu benar-benar keterlaluan sekali. Raja Iblis barangkali saja wujud fisik miliknya menjadi lebih murni seusai dimurnikan api. Benda ini menelan jiwa para makhluk tak kasat mata. Kapak iblis tumbuh minum darah banyak manusia. Maka hari ini biarku memakai ini membunuhmu. Itu bisa dibilang keuntungan bagimu. Ternyata masih saja berani ya. Kenapa seketika aliran energi hebat ini bikin susah menahan diri bersujud begini? Jangan-jangan ini energi abadi. Tak masuk akal hal ini bisa ada. Gelar manusia abadi di dunia pantas buatku. Bahkan Raja Iblis berlutut fans benar-benar dewa. Bajingan ini. Bagaimana dia punya kultivasi setinggi ini?
Bahkan aku di alam kesaktian tak sanggup berdiri. Tidak mungkin. Kakiku sama sekali tidak mau menurut. Yang mulia Raja Iblis, ayah Raja Iblis tidak bernapas mati. Zain, Jay, selanjutnya giliran kalian. Fans bisa dibicarakan baik-baik kita semua keluarga? Tutup mulutmu. Kamu tak pantas bicara begitu. Dulu saat kamu memburuku, menjebak ayah dan ibuku. Pernahkah kamu memikirkan hari ini tadi saat kamu suruh Raja Iblis membunuhku? Pernahkah kamu terpikir hal ini terjadi? Dulu Raja Iblis yang memaksaku melakukannya, itu bukan niatku. Benar-benar Raja Iblis butuh informan mencari ilmu abadi di wilayah utara. Dia memaksa kami tunduk. Ajal sudah dekat, masih saja bicara omong kosong, tidak mau bertobat. Ngompol. Benar-benar pengecut. Kakak ini tak ada hubungannya denganku. Semua ini perbuatan ayahku. Ayah yang menyuruhku, memaksaku melakukannya. Dia juga yang menemui Raja Iblis. Semuanya ulah dia. Tak ada hubungannya denganku sama sekali. Diam, dasar memalukan. Aku memalukan. Bukankah dulu kamu yang bersekutu dengan Raja Iblis? Bunuh ayahku saja, jangan bunuh aku. Ini tak ada hubungannya denganku. Anak durhaka, apa katamu biar ku bunuh kamu duluan? Cukup, aku tak sudi melihat kalian saling bunuh. Lagi pula kalau kalian ingin mati, Tidak akan semudah itu. Ayah, ibu. Aku pulang. Dan aku menangkap ayah anak bajingan ini. Agar mereka menebus dosa dengan nyawa. Ayah, ibu anakmu ini tidak berbakti. Selama bertahun-tahun aku tak bisa pulang untuk melihat kalian. Kini kultivasiku telah sempurna. Bukan lagi seorang pecundang. Sesuai dengan harapan kalian, aku hidup dengan baik. Aku juga menangkap dua ayah anak bajingan ini untuk menebus dosa dengan nyawa mereka. Kakak ipar, aku memang binatang. Aku sangat pantas mati. Dulu kalian sekeluarga sangat peduli padaku. Namun hatiku dibutakan oleh keserakahan. Hingga bersekongkol dengan manusia iblis dari luar. Demi merebut posisi kalian. Aku pantas mati. Pantas mati. Kumohon pada arwah paman dan bibi di surga. Ampunilah nyawa kami. Fans, tolong lepaskan paman keduamu ini. Kami rela menghancurkan Meridian sendiri. Dan pergi dari wilayah utara. Tak akan pernah kembali lagi. Benar-benar. Setelah kami menghancurkan Meridian sendiri, kami takkan pernah kembali ke wilayah utara. Kembali. Tapi orang tuaku selamanya tak akan bisa kembali. Ayah, ibu. Fans sudah membalas dendam kalian.